Musim panen di tahun 1791 di sebuah pertapaan Gunung Damar di sebelah utara Purworejo. Hiduplah seorang pertapa yang bernama Kiai Kasan Kesambi. Ia memiliki ratusan cantrik. Selain itu, beliau juga mempunyai 5 murid pilihan. Yang tertua bernama Gagak Handaka, kemudian Rangga Jaya, Bagus Kempong, Wirapati, dan yang termuda Surya Ningrat. Anak-anakku yang aku kasihi, ilmu-ilmu kanuragan yang aku miliki sudah aku turunkan kepada kalian berlima. Tetapi tidak berarti kalian semua sudah mumpuni. Belum. Kalian masih harus mengembang diri di tempat lain. Ke guru-guru dan kiai-kiai yang lain yang menguasai ilmu kesaktian yang tidak aku miliki. Paham? Paham, Kiai. Maka kalian berlima mulai hari ini harus berpisah. Dan kalian baru boleh kembali kalau ilmu kalian masing-masing sudah benar-benar khatam. Kalau belum khatam, jangan berani-berani datang ke pertapaan Gunung Damar ini. Paham? Paham, Kiai. Bagus, bagus. Sesungguhnya kesaktian kalian ini kalau di dunia pewayangan bisa disebandingkan dengan kesatria Pandawa V. Tetapi kalian jangan berbangga diri ataupun sombong. Karena kesombongan hanya akan melunturkan ilmu-ilmu yang telah kamu peroleh dariku. Itulah satu-satunya syarat agar ilmu yang kalian terap itu bisa manjing menjadi milik kalian. Begitu kalian menyombongkan diri, dengan sendirinya ilmu yang kalian pelajari bertahun-tahun itu muspro tanpa guna. Paham? Paham, Kiai. Nah, sekarang duduk bersila yang rapi, pejamkan matamu, dan biarkan dirimu larut dalam semedi. Gagak Handoko, dengarkan baik-baik. Di lereng Gunung Lawu sebelah timur ada seorang Kiai Sakti Mandraguna. Kamu harus nyantri di sana sampai bisa menyerap semua ilmu Kiai Sang Yang Rarang dengan tuntas. Dan Rangga Jaya, kamu harus mengembara ke pantai laut selatan. Temukan sendang tritis. Kamu harus merendam diri sampai mendapat ilmu yang kamu butuhkan untuk melengkapi perabot alusmu. Dan kamu, Bagus Kempong, kamu harus mengembara ke pegunungan Halimun. Di hutan Kanekes ada seorang arif bijaksana yang bernama Eyang Gelagah Meranggas. Beliau kaya akan ilmu kanuragan yang kamu butuhkan. Kamu harus bisa menjadi muridnya dan menyerap ilmu-ilmunya. Dan kamu, Surya Ningrat, kamu mengembaralah di lereng sebelah utara Gunung Merapi. Temui seorang pertapa yang bernama Kiai Rekso Suci. Mengabdilah kamu kepadanya. Sedangkan kamu, Wirapati, kamu harus menjalani topong rame. Artinya, dalam menjalani hidupmu dalam 1 tahun ini, kamu harus sanggup menolong siapapun. Ingat ya, ingat, siapapun tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, agama, ataupun perbedaan lainnya. Jika ada yang membutuhkan pertolonganmu,
harus kamu bantu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Nah, laksanakan dengan tekun dan tulus agar kalian semua dilimpahi rahmat dari Yang Hakarya Jagat. Tak ada yang membantah, tak ada yang gundah, meski harus berpisah dengan Kiai Kasan Kesambi, seorang Kiai Arif yang telah menempa ilmu kanuragan maupun falsafah kesejatian dan norma-norma kehidupan bermasyarakat. 5 pemuda penuh semangat meninggalkan padepokan Kiai Kasan Kesambi. Masing-masing ingin menjadi sebuah pribadi yang tangguh dalam memayu Hayuning Bawono. Sementara itu, mari kita ikuti Gagak Handaka, salah seorang murid Kiai Kasan Kesambi yang harus mengembara dan menemui Kiai Hyang Rarang di lereng Gunung Lau sebelah timur. Tidak terlalu sulit bagi Gagak Handaka sampai di tempat itu, berkat ajian Safei angin yang ia miliki. Tetapi untuk bisa menemukan padepokan Kiai Hyang Rarang adalah suatu kesulitan tersendiri. Dingin sekali di sini. Tetapi bukan dingin hawa biasa. Ini dingin akibat banyaknya makhluk halus yang berkeliaran di lereng ini. Astaga! Ada harimau gembong sebesar itu. Rasanya itu bukan harimau biasa. Itu siluman harimau. Harus menggunakan ajian lebur saketi. Tubuh harimau meledak hancur, berubah menjadi kepulan asap. Dengan lenyapnya harimau siluman itu, maka bermunculanlah aneka siluman di area lereng Gunung Lau berbarengan menyerang Gagak Handaka. Suara gemuruh para siluman hutan Gunung Lawu itu menggetarkan hati Gagak Handaka. Astaga, tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa mengalahkan mereka. Dan bukan tujuanku melenyapkan para siluman itu. Lebih baik aku segera menghindar. Kita tinggalkan sejenak pengembaraan Gagak Handaka. Sekarang mari kita tengok padepokan Kiai Hyang Rarang yang sedang kedatangan seorang pedagang wanita dusun yang minta berkah dari Kiai Hyang Rarang. Bagaimana, Kiai? Apa
sudah siap pesanan saya. Aji pengasihan itu, Kiai. Sudah, Nduk. Malah sudah Kiai tunggu-tunggu sejak malam Jumat Legi yang lalu. Kenapa baru sekarang diambil? Lagi ngumpulkan syarat yang Kiai minta. Loh, aku kan sudah memberimu jimat pengelarisan. Apa belum ada hasilnya? Sudah, Kiai. Atas restu Kiai Hyang Rarang, usaha warungan saya semakin laris. Syukur alhamdulillah. Aku ikut gembira mendengarnya. Jangan lupa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Tak ada yang di luar kehendaknya. Bahkan memerah dan mekarnya sekuntum bunga mawar itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Kiai, atas wejangannya. Ya, Lalu sehubungan dengan aji pengasihan ini, saya ingin tunjukkan kepada Den Inggito itu, Kiai. Gimana caranya, Kiai, agar cepat hasil? Den Inggito yang mana? Den Inggito kan banyak. Raden Inggito yang calon demang di Cemoro Kandang yang masih muda itu loh, Kiai. Hus, sembrono kamu. Jangan ngawur kamu, Surti. Den Inggito calon demang di Cemoro Kandang itu kan sudah punya calon sendiri. Jangan. Tetapi saya sudah terlanjur cinta sama dia, Kiai. Lah, Cinta setengah mati. Kalau nggak dapat Den Inggito, saya lebih baik mati saja, Kiai. Hus, jangan berkata seperti itu. Mati sungguhan baru tahu kamu. Berbicara itu harus dipikir lebih dulu. Jangan asal ceplok saja. Manusia itu dinilai dari bicaranya. Bagaimana kamu bertutur kata, dan hal apa yang kamu bicarakan itu bisa menjadi tolok ukur seperti apa diri pribadimu. Oh, begitu ya, Kiai. Iya. Tapi bagaimana hati ini, Kiai? Lebih baik saya mati kalau tidak bisa bersanding dengan Den Inggito. Oh, hanya ingin bersanding toh. Gampang itu. Sekali waktu nanti aku buat Den Inggito belanja di warungmu. Wah, Kiai memang sakti tenan. Iya. Terus gimana, Kiai? Ya, kamu terus berdiri dan bersandingan dengan Den Inggito. Selesai. Tadi kamu bilang hanya ingin bersanding begitu kan? Kiai Hyang Rarang ini suka begitu. Bersanding itu maksudnya menjadi suami Surti, Kiai. Wah, itu namanya pungguk merindukan bulan. Kamu harus mengukur siapa dirimu dan siapa Den Inggito itu. Dia itu masih ada keturunan darah biru. Sedangkan kamu itu rakyat jelata. Apa nggak mikir risikonya, Surti? Resiko urusan belakangan, Kiai.
saya sudah terlanjur cinta mati. Orang kasmaran itu rasanya nelongso, Kiai. Lihat badanku sampai kurus kering. Gara-gara kasmaran sama calon demang muda itu. Tolonglah, Kiai. Apa Kiai yang Rarang tidak kasihan sama saya? Astaga. Angin seperti ini bertanda Eyang Panggikah akan datang kemari. Mau ada apa ya? Apakah membawa kabar buruk? Ada apa, Kiai? Anginnya kok serem begitu ya? Dan Kiai kok bicara sendiri? Apa sedang mengusahakan agar aku bisa mendapatkan Den Inggito ya, Kiai? Ah, kamu ini. Yang kamu pikirkan hanya kepentingan dirimu sendiri saja. Angin seperti itu pertanda Eyang Panggi pepundenku mau datang. Biasanya kalau beliau datang, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Oh, Eyang Panggi. Pastilah mendengar dan merasakan rintihan hati saya, Kiai. Kedatangan beliau mungkin yang mau menolong saya mendapatkan Den Inggito. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Eyang Panggi itu tidak pernah mengurus soal-soal duniawi seperti itu. Sudah, kamu sekarang menyingkir ke pojokan sana dulu. Dan jangan bertanya ataupun berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Dan tetap diam di sana sebelum aku suruh pindah. Ayo, cepat. Baik, Kiai. Siapakah Eyang Panggi? Sebangsa manusia ataukah arwah leluhur yang telah meninggal? Ada kepentingan apa beliau mendatangi Kiai Hyang Rarang? Dan bagaimana Surti yang kesengsem dengan calon demang muda itu? Serta bagaimana kisah 4 teman seperguruan Gagak Handaka yang masih mencari guru yang telah ditentukan oleh Kiai Kasan Kesambi itu. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Bende Mataram.